sahabat Jempol, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan sahabat Jempol semuanya, semoga senantiasa diberikan kemudahan rezeki yang barokah tentu saja, dan diberikan kesehatan lahir dan batin, serta senantiasa mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih sekitar 496 hari ke depan, tepat pada tanggal 14 Februari 2024, kalau tidak ada perubahan jadwal waktu, maka akan digelar Pilpres dan Pileg yang tentu saja kita akan berada di dalamnya untuk terlibat secara aktif. Namun, persaingan di antara beberapa calon presiden, atau yang tepatnya mungkin yang sedang digadang-gadang untuk menjadi calon presiden pada tahun 2024 mendatang, tampaknya semakin ketat. Mari kita lihat hasil survei dari Litbang Kompas yang dirilis oleh kompas.com, bahwa jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan Ganjar Pranowo unggul atas Anies Baswedan dalam simulasi dua calon berhadapan di pemilihan presiden Pilpres tahun 2024. Survei yang berlangsung 24 September sampai 7 Oktober tahun 2022 menunjukkan jika diadu, Ganjar memiliki tingkat elektoral 52,8%. Sedangkan Anies hanya mendapatkan elektabilitas 47,2%. Hal itu menunjukkan selama setahun ini, Ganjar memang terus menunjukkan keunggulan atas Anies Baswedan. Namun peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan mengungkapkan bahwa keunggulan Ganjar atas Anies itu belum aman. Nah, ada dua kali ini tidak amannya. Tidak aman dari hasil survei dan tidak aman dari partai politik. Tentu saja, karena kalau dilihat dari yang mengusung partai politik hari ini, jelas Nasdem sudah mengusung Anies Baswedan. Artinya bahwa Anies aman untuk mencalonkan diri sampai pada posisi ini, kecuali ada perubahan politik. Tetapi sampai detik ini, Ganjar Pranowo tampaknya belum punya partai yang bisa mengusung. Bahkan partainya sendiri, PDI Perjuangan, belum jelas juga apakah bakal mengusung Ganjar atau justru tetap ngotot mengusung Puan Maharani. Meskipun kita tahu, hasil survei Litbang Kompas juga menyatakan bahwa elektoral Ganjar Pranowo berada di angka 23,3%, sedangkan Puan Maharani masih bertahan di angka 1%. Ini tentu saja di samping pertimbangan-pertimbangan hasil survei yang menurut pakar atau ahli di bidang penelitian, sangat mungkin perolehan sebenarnya di tingkat populasi itu berhimpitan antara Anies dan Ganjar. Hanya di angka 50%, karena margin of error peneliti di angka 2,8%. Anies berhasil memang mempersempit jarak kekalahannya dari Ganjar. Dalam 3 bulan terakhir pada bulan Juni tahun 2022, selisih keterpilihan mereka hanya 7,6%. Ini yang diungkapkan oleh Bambang Setiawan, dikutip dari harian Kompas, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Pada survei yang sama di bulan Januari tahun 2022, Ganjar dipilih oleh 53,2% responden, sementara Anies memiliki tingkat, Anies memiliki tingkat elektoral pada angka 46,8%. Kemudian survei pada bulan Juni tahun 2022, Ganjar memperoleh elektabilitas 53,8% dan Anies hanya 46,2% saja. Untuk diketahui, jajak pendapat ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 1.200 responden di 34 provinsi. Responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Dengan metode tersebut, survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,8%. Ini kalau dibandingkan antara Ganjar dan Anies. Bagaimana kalau Ganjar, Anies, dan Prabowo? Jika diadu, Prabowo memperoleh elektabilitas sebesar 52,1% atas Anies di angka 47,9%. Hasil menunjukkan bahwa Prabowo masih mempertahankan keunggulannya atas Anies tahun ini, jadi masih unggul dia di atas Anies. Jadi urutannya menjadi Ganjar, Prabowo, kemudian Anies. Namun angka elektabilitas Prabowo kian menipis jika dihadapkan pada Anies Baswedan. Dalam survei Januari 2022, Prabowo memiliki jarak elektabilitas 22,2% dari Anies.
Kala itu Prabowo memperoleh tingkat elektoral 61,1% dan Anies hanya 38,9%. Artinya sebenarnya kemenangannya jarak kemenangannya antara Prabowo dan Anies makin tipis. Selisih keunggulan semakin berkurang pada survei Juni 2022. Mantan Danjen Kopassus itu hanya unggul 13,6% saja. Saat itu Prabowo didukung 56,8% responden, sedangkan Anies meraih elektabilitas 43,2%. Kemudian dalam survei Oktober 2022, elektabilitas Prabowo dan Anies hanya meninggalkan jaraknya hanya 4,2% saja. Diketahui survei Litbang Kompas terbaru memperlihatkan elektabilitas Prabowo 52,1% dan Anies di angka 47,9%. Itu saudara. Jadi kalau dibandingkan antara Ganjar, Prabowo dan Anies, Ganjar masih top di atas, kemudian diikuti oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun ada gerakan grafik yang menonjol antara Ganjar masih bertahan terus dia unggul pada survei itu, namun Prabowo menampakkan turun dan Anies menampakkan naik, sehingga selisih kemenangan kalau kita hitung antara Anies dan Prabowo semakin tipis, yang menurut surveinya Litbang Kompas. Yang menarik dalam hal ini saya sebut lagi bahwa Ganjar masih tidak aman. Karena apa? Karena ternyata selisihnya masih di antara 7,6%. Satu di pertimbangan survei. Di pertimbangan lain sampai hari ini Ganjar tidak punya kepastian siapa partai yang bakal mengusungnya. Apakah PDIP berani berspekulasi mendukung Ganjar dan meninggalkan Puan Maharani, atau Ganjar kemudian dilepas oleh PDIP, dibiarkan didukung oleh partai lain. Itu wallahu alam, karena semuanya menurut pernyataan dari beberapa ketua PDI Perjuangan bahwa keputusan, atau ini juga dikatakan oleh Ganjar sendiri pada saat Ganjar menerima sanksi dari PDIP atas pernyataannya bahwa dia akan mencapreskan diri itu, kemudian Ganjar disanksi oleh PDIP dengan sanksi peringatan bahwa ketentuan siapa yang bakal dicapreskan oleh PDIP sepenuhnya berada di tangan ketum, yakni Megawati. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang akan terjadi kita lihat saja perjalanan menuju istana ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.